peranan mereka. Satu, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini tugas gembala, tugas rasul, tugas pengajar, tugas nabi-nabi. Memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Saudara, minggu depan saya akan kongsikan tentang ini penilik, 1 Timotius. Tapi pastor boleh kongsikan. Kalau penilik ini dia pengawal atau pengawas, dia mengurus rumah Tuhan. Itulah saya katakan bukan senang jadi penetua atau pastor kan. Mengurus rumah Tuhan ini bukan menyelenggarakan ini aset. Memang itu penting. Tapi sekarang jemaah itu manusia kan. Bagi saya kalau bukan panggilan Tuhan, tidak mungkin saya mau jadi pastor. Sebab kadang-kadang mengurus manusia itu paling susah kan. So setiap manusia ada hati, ada perasaan, ada sensitif. Kadang-kadang pastor khotbah keras sedikit, oh pastor sakit hati, dia tidak beritahu saya begitulah. Lama-kelamaan dia pergi gereja lain sudah. Sebab dia sensitif. Bukan senang urus rumah Tuhan. Sebab kita ini ada perasaan, ada hati. Kadang-kadang firman itu mungkin kadang-kadang kedengaran macam keras. Macam hari ini pun rasa keras sudah ini. Haleluya. Tapi pastor sampaikan saja. Saudara, membangun tubuh Kristus. Di sini ada 4 perkara 13. Ada dia punya sasaran dia. Kalau kelima jawatan ini menjalankan tugas mereka dengan baik, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Wah, ini betul, ini kerinduan kita bersama lah kan. Supaya tidak lagi ada ini 10.000 aliran gereja di dunia ini. Dan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, 2 saksi, 2 nabi itu, dalam orang percaya disebut jemaah saja, the church, orang-orang kudus. Itu tiada nama itu. Akhir zaman itu, kamu percaya Tuhan tahu miliknya. Ada 2 pemimpin utama pada akhir zaman. Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apakah yang kita khotbahkan supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus? Saya pernah kongsikan mungkin dalam mesyuarat majelis sidang, satu seminar mungkin 10 tahun yang lalu untuk pastor-pastor SIB. Hari ini camping keanggotaan, saya cerita sedikit cerita SIB lah. Tidak salah juga kan. 10 tahun yang lalu, 2015, saya menghadiri seminar. 250 pastor-pastor SIB menyertai. Mau dekat jam 11, tidak tahu kenapa itu seminar begitu larut malam sudah. Saya duduk di belakang, saya pun macam mau tidur sudah itu. Tiba-tiba itu penceramah cakap begini mengenai Tuhan Yesus. Dia katakan, anak Allah tidak mati, anak manusia saja yang mati. Wah, roh saya terus bangun. Dengar ini baik-baik sebenarnya. Dia katakan, anak Allah tidak mati, anak manusia yang mati. Dia memisahkan atau membezakan keilahan Kristus dengan kemanusiaan Kristus. Saudara, kalau kamu tahu sejarah gereja itu ajaran sesat. Sebab dia sudah ulangi 3 kali, saya tidak tahan sudah. Saya bangkit dari tidur saya. Saya minta maaf, penceramah, terima kasih. Kamu mengajar semua itu baik, kecuali yang terakhir saya bilang. Peserta menegur penceramah. Saya katakan, saya petik begitu ayat Markus 15. Askar yang di bawah kaki disalib, kaki salib Kristus mengatakan, sesungguhnya manusia ini, this man is the Son of God. Manusia yang tergantung, yang mati di atas kayu salib, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Maksudnya jangan kita pisahkan Yesus yang adalah Tuhan dengan Yesus yang adalah manusia. Nanti tahun depan diulangi lagi ya. Tapi saya harap untuk hari ini, saya harap saudara boleh menangkapi itu. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Wah, kenapa saya bangkit saudara? Tahun ini 31 tahun saya berjuang dalam SIB, 6 tahun di Singapura.
25 tahun sudah di sini. Dengan maksud, saya tidak mau satu pastor SIB pun disesatkan. Nanti besok mereka khotbah di gereja, anak Allah tidak mati, habislah, hancurlah iman percaya kita. Yang mati, Yesus adalah anak Allah yang mati untuk manusia yang berdosa. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tema SID 2 panggilan ini serupa dengan Kristus. Dengan maksud saudara, Yesus tidak kelihatan. Bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus, kalau lihat saudara dan saya, mereka patut lihat Kristus, saudara. Tidak tahu saya pernah kongsikan di sini atau tidak. Saya ada satu kredit card. Saya mau kasih cancel kredit card saya. Cukup sudah ada satu, supaya ikhlas ya. Saya ada 2 kredit card. Ada satu lagi saya pohon. Saya mau cancel untuk kredit card. 1,5 tahun itu bank tidak mau cancel, sebab kamu tahu kan, mereka mau kasih cas kau bunga. Susah banget kamu pakai kredit, kamu bukan berutang itu. Jadi saya balik 4 kali jumpa pegawai. Mungkin 1 kali saya sampai pengurus. Kali kedua, dia masih nampak lagi saya cerita dengan pegawai. Itu manajer panggil saya. Kali kedua, 6 kali sudah. Saya jumpa untuk kasih batal, cancel kredit card saya tidak mau. Dan dia sendiri yang cakap. Dia bilang, Tony, saya rasa kamu dia cakap bahasa Inggris. You must be a religious man. Kamu mungkin orang yang beragama, dia cakap. Dia Buddhis, dia Buddha. Kenapa? Dia bilang, kalau pelanggan saya yang lain mungkin pukul meja, saudara. Saya lihat kamu begitu sabar. Cerita dengan pegawai saya, jumpa saya, 1 tahun lebih pun kamu belum pukul meja lagi. Saya masih lagi pelan-pelan lemah lembut. Bukan saya tidak pandai marah, saudara. Jangan kamu pikir saya lemah lembut saja. Tolong tegur kalau saya mau marah. Penentu ada di sini. Tapi maksudnya kita mencapai kepenuhan Kristus bila orang boleh melihat Yesus dalam kita. Dan kesempatan itu saya kongsi. Saya bilang, saya bukan orang beragama, saya Kristen begitu. Wah, baru. Dia bilang, saya Buddhis. Jadi saya ada sharing. Kenapa saya percaya Yesus? Kenapa saya dapat sabar? 6 kali pun masih lemah lembut. Beritahu, tolong kasih cancel gitu. Haleluya. Itu pekerjaan Roh Kudus lah itu. Dalam hati pun macam mau panas sudah, Pak. Panas sudah itu. Haleluya. Hapus juga saya tidak naik mana. Kalau tidak, dia akan bilang, apa ini Kristen begini ya, Pak? Haleluya. Inilah menjadi dewasa kepenuhan Kristus. Ayat 14, jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kan manusia itu licik kan? Bukan semua hamba Tuhan itu ikhlas. Ada yang orang khotbah karena dengki, karena iri hati. Filipi bab 1 kan? Ada orang khotbah lihat persembahan kasih, mau uang, mengaut keuntungan, macam-macam tujuan orang melayani itu. Hati-hati, manusia itu licik. Kenapa orang bawa ajaran sesat? Sebab mungkin lebih menyenangkan hati manusia. Manusia bukan senang dengan kebenaran firman Tuhan yang utuh. Firman Tuhan ini utuh, maksudnya seluruh Alkitab ini benar. Memang perlu ditafsir secara tepat. Tetapi hakikatnya Alkitab ini utuh. Jangan kita bagi-bagi begini. Biasanya ajaran sesat adalah karena sebahagian Alkitab itu mereka tidak lihat. Mereka hanya petik satu ayat. Saya beri contoh. Ada gereja mengatakan hanya boleh membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh pakai kaidah yang lain. Sebab mereka hanya petik dari Kisah Rasul. Betul. Kisah Rasul orang dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, bukankah Tuhan Yesus mengajar dalam Injil Matius? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi bagaimana kamu pakai satu ayat untuk menutup ayat yang lain? Kalau dalam bahasa sarjana ini adalah hermeneutical error. Mereka buat silap. Prinsip tafsiran mereka tidak tepat. Sebab Alkitab ini tidak saling bercanggah. Dengan maksud
Ajaran Yesus dalam Injil Matius pun tepat, semua itu ajaran Yesus. Cara SIB dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau kamu mau baptis dalam nama Tuhan Yesus, itu pun tepat sebab ada dalam Kisah Rasul. Jangan juga mengatakan mesti dalam nama Tuhan itu enggak, nanti kita menutup ke firman Tuhan dalam itu Kisah Rasul. Sebab kedua itu diperlihatkan dalam firman Tuhan, itulah kebenarannya. Saudara, yang terakhir di sini adalah sebab kita satu tubuh, kita berpegang kepada kebenaran. Ayat 15, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota atau pekerjaan setiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mungkin dalam passage ini 3 kali perkataan kasih. Waktu saya menerima jawatan menjadi pastor sidang di tempat ini, 2 saja pertanyaan yang saya tanya dengan sendiri. Sama ada saya boleh connect dengan jemaat. Saya diundang beberapa kali, saya berkhotbah sebagai pengkhotbah undangan. Wah, bagus juga sambutan dia. Dan saya juga tanya hati saya sendiri, bolehkah saya mengasihi jemaat di tempat ini? So, tanpa kasih semua itu sia-sia. Ini bukan profesi, bukan pekerjaan semata-mata. Ini bukan upacara semata-mata. Ini bukan aktiviti keagamaan semata-mata. Ini kita membangun tubuh Kristus. Pelayanan setiap anggota membangun dirinya dalam kasih. Maksudnya kita harus saling mengasihi. Semua pelayanan kita dilandaskan atas prinsip kasih. Semua, apa saja yang kita buat, ushering, semua saling membantu, bukan saja dalam gereja, di luar gereja, saling membantu satu dengan yang lain adalah karena kasih. Di sini mengatakan tubuh ini rapi tersusun, seluruh tubuh diikat oleh pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Setiap anggota ada peranan, ada pelayanan sebenarnya. Jangan kamu hanya datang sekejap, nanti kamu keluar. Cobalah kamu berusaha dalam tahun ini. Jumpa dengan deacon, dengan setiausaha, dengan penetua, dengan saya selaku pastor. Pastor, saya mau melayani. Saya akan berusaha cari satu pelayanan yang sesuai menurut karunia Anda. Ada amin, saudara? Ada amin? Pekerjaan setiap anggota yang membangun tubuh Kristus, membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dalam ibadah raya kami bersyukur dalam keadaan yang aman, tenteram, sejahtera. Kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau ajar kami ya Tuhan kebenaran-Mu ya Tuhan, meteraikan apa yang baik, mendorong kami. Kalau kami mempunyai kesilapan secara doktrin, Engkau luruskan kami seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami bertumbuh menjadi matang, penuh kepenuhan Kristus. Haleluya Bapa. Tuhan, Engkau juga bangkitkan di antara kami setiap anggota, supaya mereka juga ada kerinduan untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus di gereja SIB Beverly Hills. Inilah kerinduan kami ya Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Saya serahkan kepada Bapak.